Kalender liturgi 13 Januari 2002, Kamis Pekan Biasa pertama. Bacaan pertama 1 Samuel 4 ayat 1-11. Orang-orang Israel terpukul kalah dan tabut Allah dirampas. Bacaan dari kitab pertama Samuel. Sekali peristiwa orang Israel maju berperang melawan orang Filistin. Orang Israel berkemah dekat Eben Hazer, sedangkan orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukul kalahlah orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan perang itu. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, "Mengapa Tuhan kita membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil tabut perjanjian Tuhan dari tangan Silo, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita." Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo. Mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerub. Kedua anak Eli, Hofni, dan Pinehas ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring, sehingga bumi bergetar. Mendengar bunyi bersorak itu, orang Filistin berkata, "Apakah arti soraknya nyaring itu di perkemahan orang Ibrani?" Ketika mereka tahu bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan itu, takutlah orang Filistin. Kata mereka, "Allah mereka telah datang ke perkemahan itu. Celakalah kita, sebab hal seperti itu belum pernah terjadi. Celakalah kita, siapakah yang menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini? Allah ini jugalah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai tulah di padang gurun. Akan tetapi, hai orang Filistin, kuatkan hatimu dan berlakulah seperti laki-laki, supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu, seperti mereka dulu menjadi budakmu. Berlakulah seperti anak laki-laki dan berperanglah." Lalu berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amanat besar kekalahan itu dari pihak Israel, gugurlah 30.000 orang pasukan infanteri. Lagi pula tabut Allah dirampas. Dan kedua anak Eli, Hofni, dan Pinehas tewas. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil Markus 1 ayat 40-45. Orang kusta lenyap penyakitnya dan menjadi tahir. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, seorang kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasih. Lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau menjadi engkau tahir." Seketika itu lenyaplah kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, katanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkan kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan. Kisah yang cukup tragis kita dengar di dalam pembacaan pertama hari ini 1 Samuel ayat 4 1-11. Bangsa Israel dikalahkan oleh orang Filistin dan tabut perjanjian dirampas. Walaupun awalnya mereka sangat berani dan musuh sempat bergetar, tetapi hasilnya orang Israel terpukul mundur. Kita sering merasa kuat dan berani,
dan mungkin orang yang melawan kita pun gentar. Akan tetapi, hasil akhirnya mungkin kita kandas. Ingat, dalam arti tertentu hidup ini sebuah perang. Kita boleh kalah dalam satu pertempuran, tapi kita tidak boleh kalah dalam keseluruhan pertempuran. Allah mungkin tidak menyertai kita di dalam setiap pertempuran dengan cara seperti yang kita harapkan. Tetapi Ia akan menyertai kita dengan caranya, sehingga kita memenangkan perang. Kita pasti akan menang dalam perang ini. Setiap kita punya musuh yang harus dikalahkan: kemiskinan, penyakit, iblis, kebencian, kekerasan, ketidakadilan, dan lain-lain. Dalam baca Injil hari ini, Markus 1 ayat 40-45, si kusta berjuang dan berperang melawan kusta. Tuhan bersamanya. Dia menang dalam perjuangan itu, dia sembuh. Tidak ada perjuangan yang sia-sia dalam nama Tuhan. Bersama Tuhan berarti kita tulus. Kita berjuang mengalahkan dosa di dalam hidup kita setelah berbagai jalan dan kekuatan dianugerahkan kepada kita. Ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk memerangi dosa, musuh yang selalu menyerang kami setiap saat. Selimutilah kami dengan kuat kuasa-Mu. Amin.